Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam tak lupa kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, di antaranya kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan iman dan Islam, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju ke majelis taklim yang mulia ini dalam rangka untuk menggugurkan kewajiban kita, yaitu untuk bertawaful ilmi. Mudah-mudahan di akhir langkah kita dari rumah kita masing-masing di tempat ini senantiasa dicatat oleh Allah menjadi catatan amal ibadah untuk bakal kita nanti di yaumil qiyamah. Bapak hadirin yang sama-sama saya hormati, mudah-mudahan Allah mengiyakan wabil khusus para orang tua daripada saudara-saudara saya. Mudah-mudahan kita ya Allah Subhanahu wa taala selalu kita dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan semuanya kita diangkat untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, marilah kita mulai pengajian kita pada pagi ini untuk meneruskan pelajaran pada minggu yang lalu. Kita buka halaman 4 baris 12 dari bawah, wa ammas salah 1. Buka, nanti saya baca, kemudian ikutin ya, kita ngambil barokah. Ya, ngambil barokah daripada kitab ini gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana qulumuhum fi dharain. Ikutin ya. Ketemu belum? Ya, 12 dari bawah, wa ammas salasatu allati tusibuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya. Wa ammas salasatu, dan adapun yang ketiganya, allati tusibuhu, yang menimpa itu siksaan kepada orang itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fal-ula, maka adapun yang pertama, yusallitu, mengutus Allah alaihi, atas orang itu, man, makhluk, yushibuhu, yang menarik makhluk itu kepada orang, ila nari jahannama, ke dalam api jahannam, ala hardin wajihi, atas panasnya permukaan itu jahannam. Wasaniyatu, dan adapun yang keduanya, yanzurullahu ta'ala, memandang Allah Ta'ala, ilaihi, kepada orang itu,
bi'ainil ghadabin, dengan pandangan yang murka, waqtal hisabi, di waktu dihisab, wa yaqumu, maka berjatuhan, lahmu wajhihi, daging-daging mukanya, wasalisatu, dan adapun yang ketiga, yuhasibuhu, menghisab kepada itu orang, Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla, hisaban syadidan, dengan hisaban yang berat, ma'alaihi, tidak ada atas orang itu, min majidin, daripada penambah, sarmadan tawilan, dengan waktu yang lama, wa ya'murullahu azza wa jalla, dan menyeru Allah Ta'ala azza wa jalla, bihi, kepada orang itu, ilan nari, ke dalam api neraka, wa bisal qarar, dan sejelek-jeleknya tempat tinggal. Baiklah hadirin, kita dengarkan penjelasannya. Masih berkenaan dengan siksa yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Nah ini yang terakhir ya. Kemarin udah tuh. Jadi siksaan yang terakhir nanti di hari kiamat. Wa amma salah satu allati tusibuhu yaumal qiyamah, dan yang ketiga siksaan yang akan ditibakan oleh Allah kepada orang yang meninggalkan sholat nanti di yaumil qiyamah 3. Yang pertama kata Nabi pal aula, pal aula. Jadi kalau umpama dibaca pal aula, namanya artinya satu, tapi kalau dibaca falula itu namanya utama, tulisannya sama ya. Makanya kalau kita bahasa kita kalau nggak jadi monosorof ketukar mulut gitu. Tulisannya sama ya. Kalau dibaca fal aula itu berarti utama, fal aula berarti yang pertama, tapi kalau umpama dibaca falula itu namanya utama. Yang pertama kata Nabi, yusallitullahu alaihi may yushibuhu ila nari jahannama ala harrin wajhihi. Siksa yang pertama nanti di yaumil qiyamah Allah akan timpakan kepada orang yang meninggalkan sholat itu, di mana Allah akan mengutus satu makhluk ya. Di situ nanti wallahu alam makhluknya apa ya. Nah makhluk ini kata Nabi yushibuhu ila nari jahannam, jadi akan menarik-narik orang yang mati yang meninggalkan sholat itu. Jadi akan ditarik-tarik ya, itu orang itu kemana? Akan diajak ke dalam api neraka jahanam ala wajhihi, ala harin wajhihi, di atas panasnya permukaan itu jahanam. Nah jadi begini ya, jadi amaliyah kebaikan seseorang, baik itu yang jeleknya maupun yang baiknya, itu nanti ya di akhirat oleh Allah akan dibentukkan dengan sesuatu apapun yang akan menarik orang tersebut. Seperti ada dalam satu karangan
satu kitab di mana ya tentang orang yang suka bersedekah gitu. Orang yang suka bersedekah di dunia nanti oleh Allah itu amal sedekah akan dibentukkan dengan sesuatu tudawilu ya. Nanti akan menyeret-nyeret membawa orang itu ke dalam surga. Sedekah, amal sedekah. Sama seperti di mana amal dosa yang diperbuat oleh manusia di dunia akan menggusur-gusur, akan menarik-narik orang itu ke dalam api neraka. Kayak tadi itu, ya. Jadi mayyus hibuhu ilan nari jahannama ala hadir wajihi. Jadi diajak, ada yang ajak tuntun, ya dituntun. Itu seperti dalam Al-Quran ada tuh yang terangnya begini. Jadi dalam Al-Quran ada seumpama nanti itu Fir'aun nanti ketika di yaumil kiamah akan mendatangi kaum-kaumnya ataupun umpama orang-orang yang mempunyai sifat seperti Fir'aun. Ya, walaupun itu umatnya umat baginda Rasul akan nanti didatangi oleh Fir'aun karena dia mempunyai sifat seperti sifat Fir'aun, kesombongan Fir'aun nanti akan datang. Ya, sebab nanti Fir'aun itu akan membawa satu bendera namanya bendera kesombongan. Fir'aun itu, ya. Yaqlubul Fir'aun ila qaumihi akan mendatangi itu Fir'aun kepada kaumnya, kemudian Fir'aun akan menggiring sama kaumnya ila nari ke dalam api neraka. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi amal kebaikan yang kita perbuat akan menggiring ke dalam surganya Allah. Amal dosa yang kita perbuat akan menuntun kita, menggiring kita ke dalam api neraka jahanam. Itu intinya. Ya tinggal pilih aja, apakah kita mau dituntun ke surganya Allah, apa kita mau dituntun ke nerakanya Allah. Nah, itu. Seperti dosa meninggalkan sholat akan dibentuk oleh Allah dengan sesuatu makhluk yang akan menyeret-nyeret, yang akan menuntun orang tersebut masuk ke dalam api neraka jahanam. Yaitu siksaan yang pertama nanti di akhirat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat waktu hidup di dunia. Mayyushibuhu ila nari jahannam ala harin wajihi, di atas panas permukaan api jahanam. Satu tuh. Yang kedua, siksaan yang kedua kata Nabi, wasaniyatu yanzurullahu ta'ala ilaihi bi'ainin ghadabin waqtal hisab. Yang kedua, siksaan yang kedua itu kata Nabi, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat di ketika dihisab oleh Allah, maka akan dipandang oleh Allah bi'ainin ghadabin, dengan pandangan yang murka. Ya, coba dengan pandangan yang murka, dilihat oleh Allah. Ya, dilihat oleh Allah dengan pandangan yang murka, yang benci. Ya, yang sangat benci Allah kepada orang-orang waktu hidupnya meninggalkan sholat yang 5 waktu. Bi'ghairi 'ainin ghadabin wa hisab. Nah, di ketika itu, ya, di ketika dihisab, dipandang oleh Allah dengan pandangan yang sangat murka, saking malu-malunya ini orang sama zat Allah, bayaqamu lahmu wajhi, sehingga ya sehingga daging-daging mukanya itu saking malunya dipandang oleh Allah dengan pandangan yang benci akan pada berjatuhan. Ya, itu daging
kemudian ada lagi keterangan daripada ada lagi orang ketika dipanggil oleh Allah nanti di yaumil kiamah yang berjatuhan daging mukanya itu di samping yang meninggalkan sholat ada golongan waktu di dunia orang tukang minta-minta padahal dia orang kaya. Ya. Jadi waktu di dunia orang tukang minta-minta, ya tukang minta-minta padahal dia di kampungnya orang kaya. Merantau ke Jakarta pura-pura jadi orang miskin, jadi orang susah. Ya, padahal dengan alat semacam begitu dia untuk mengumpulkan harta yang ada di kampungnya. Ketika nanti dia akan dihadapkan ke zat Allah, di antara yang pada berjatuhan daging mukanya itu adalah orang yang suka minta-minta karena kepengen kaya. Bukan untuk makan, bukan emang bisa dikumpulin. Ya, kan boleh juga ya, boleh kita meminta-minta. Dan itu ada keterangannya. Sekadar untuk apa? Menyambung hidup. Ya, untuk menyambung hidup nggak apa-apa. Kalau memang tidak ada aktivitas pekerjaan yang kita jalankan untuk menghasilkan, untuk menyambung hidup, boleh. Tapi jangan melebihi kebutuhan kita. Contoh, ini yang boleh nih. Ya, kita bilang dulu dah. Kita tiap hari butuhnya itu umpama makan untuk keluarga 1 liter. Ya, kenapa kita minta-minta? Karena saking kaya adanya kerjaan. Bukan malas, bukan. Memang kaya ada aja. Ya, daripada umpama maling, korupsi, ya kan, ngambil barang orang akhirnya jadi haram, mendingan boleh minta-minta sekedar untuk menyambung hidup keluarga, boleh, dengan catatan ukuran berapa kebutuhan kita sehari itu. Umpama butuhnya 1 liter sehari. Nah, kalau udah 1 liter kita dapat, udah pulang udah, ya udah. Lebih daripada situ, maka nilainya jadi haram. Nah, jadi tadi itu yang mukanya nanti akan berjatuhan ketika di hadapan Allah, orang yang minta-minta itu melebihi daripada kebutuhan sehari-hari. Jangan segini, kan buat besok minta lagi aja. Ya. Besok minta lagi. Ya emang kebutuhan segitu, besok minta lagi. Nah, modelnya sekarang kan bukan begitu. Minta-minta, pura-pura miskin, pura-pura susah, padahal di kampungnya mau orang kaya. Banyak tuh. Coba begitu pulang kampungnya, naik mobilnya mobil yang mahal. Padahal di kampungnya mau punya gedung, punya sawah. Merantau ke Jakarta pura-pura jadi orang susah. Kayak gitu. Ya, yang begitu nanti kena rasa malunya di hadapan Allah. Ya, bayar Allah muwajihin sehingga itu daging mukanya akan berjatuhan saking malunya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti malunya orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu ketika dihisab oleh Allah nanti di yaumil kiamah. Ya, gitu. Jadi dengan apa tuh? Bi'ainin ghadabin, dengan pandangan Allah yang murka, ya, sehingga saking malunya itu orang, ya, jatuhan tadi itu apa, daging mukanya nanti. Nah itu, ya. Nah, ini kata Rasul, ya. Kata Nabi ini, ya, bagi Rasul itu mengatakan hadisnya. Nah kemudian dua. Nah yang ketiganya kata Nabi, di antaranya siksa yang Allah akan tibakan kepada orang yang meninggalkan sholat nanti di akhirat. Wasalisatu yuhasibullahu azza wa jalla hisaban syadidan. Allah, ya, akan menghisab itu dihitung, ya, dihitung. Berat kemana nih? Ya, berat kemana amal kebaikan kita, dihisab. Ya.
ataupun umpama ada kaitan apa kita di dunia dengan hakul adami, dengan manusia. Nanti disitu akan dihisab. Seperti minggu kemarin saya jelaskan bahwa di alam kubur itu, di alam barzakh itu belum ada hisaban, ya, baru pertanyaan doang, ya, pertanyaan malaikat munkar wa nakir lulus, udah ada dalam riyadhah min riyadil jannah. Kesananya nanti ada hisabannya, ya. Hisaban mana? Hisaban antara perkaitan hubungan antara kita dengan kita. Ya, sebelum kita meninggal kita punya dosa apa sama saudara kita? Sebelum kita meninggal kita punya kaitan apa? Makanya kan kalau umpama kita lagi ada mayit ketika disolatin kan sudah begitu, ya kan? Ya. Mudah-mudahan manakala ini mayit punya kesalahan hakul adami, mudah-mudahan bisa dibukakan pintu maaf itu. Ya. Nah sebetulnya mah kalau minta maaf ya ketika udah jadi mayit, ya, datang ke rumahnya, kunjungi ke rumahnya kalau memang punya salah. Kadang-kadang kita gengsi, ya kan? Gengsi minta maaf. Nah makanya nih himbauan dari saya, ya, lebih baik, ya, lebih baik kita punya sesuatu barang kita di orang lain ketimbang umpama ada orang-orang lain ada di kita. Umpama kita pernah ngambil sesuatu apapun, kemudian kita enggak minta maaf, enggak minta halalnya, ke bawah mati. Ini akan menjadi hisaban yang sangat berat. Ya. Makanya lebih baik, lebih bagus umpama ada sesuatu yang kita punya diambil sama orang lain ketimbang kita mengambil hak orang lain. Mendingan begitu. Sebab kalau umpama ada barang orang lain di kita, milik orang lain diambil sama kita, kemudian ke bawah meninggal, belum sempat kita minta maaf kepada orang tersebut, maka ini akan menjadi satu hisaban yang besar. Ya. Satu apapun, ya, sebiji apapun, seberat apapun, masya Allah, itu ada sesuatu hak orang ada dalam diri kita, kemudian kita nggak pelangi. Gitu. Makanya kalau kita punya utang seberapapun, ya, lagi hidup, ya, bayar, jangan sampai ke bawah mati. Kalau udah ke bawah mati ke sana, apa yang untuk kita bayar? Orang mati nggak ada yang bawa harta. Orang mati nggak ada yang bawa duit. Apa yang untuk membayar kesalahan kita, hutang kita nanti ya? Kecuali kalau memang kita punya amal kebaikan, akan dibayar dengan amal kebaikan kita. Andaikan tidak ada, maka dosa orang lain akan ditimpakan kepada kita. Ini, ya. Maka sesuai dengan apa tuh? Sesuai dengan sabda Rasul ketika cerita di sejarah sahabat tentang orang muklis itu, ya, tentang orang muklis, ya, tentang orang muklis. Jadi gitu, ya. Jadi nanti akan dihisab, ada yaumul hisab, ya. Apa itu? Ya. Ataupun umpama kita pernah menghina, ya, pernah ngomongin kejelekan orang lain, pernah mencaci, ya, orang lain kagak tahu, yang kita omongin kagak tahu, tapi kan malaikat yang kanan kiri kita yang selalu mencatat kita nanti ada. Walaupun umpama yang diomonginnya, yang dihinanya, yang dicaci makinya, yang dijelek-jelekinnya nggak tahu, tapi ada catatannya di sana. Nanti dia tahu bahwa dia itu suka diomongin keaibannya, kejelekannya oleh orang lain, ya. Walaupun kita umpama tobat kepada Allah tanpa belum kita minta maaf kepada orang yang kita dibikin salah, Allah tidak akan menerima tobat kita. Makanya syarat tobat itu diantaranya ada 4 kaitannya dengan hak adami. Kalau kita tobat, ya syarat kepada Allah cuma 3 ditambah 1. Apa? Minta halal kepada saudara kita, tetangga kita, takutnya ada sesuatu yang kita ambil
Ya, itu apa aja? Ya. Takutnya dia tidak meridhoi, tidak ikhlas. Gitu. Kita lagi jalan, ada buah mangga nih kayak enak banget siang-siang begini, ya kita lempar, kita ambil, ya kan? Jangan sembarangan itu, ya. Ataupun kita lagi jalan, ya ada apa kita yang petik itu, ya ada daunan, walaupun itu sesuatu yang memang dianggap remeh, dianggap gak berharga, siapa tahu, ya kan? Itu yang akan menjadi dosa kita, ya. Lantas apa aja, ya? Apa aja sesuatu yang kita perbuat nanti ada hisabannya di hadapan Allah. Di antara hisaban yang paling berat itu hisaban orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Hisaban syadidan, dengan hisaban yang sangat berat. Ya, itu hisab. Dan hisab kan ada yaumul mizan kan? Ya, ada yaumul mizan. Setelah hisab ditimbang tuh. Ya, ditimbang. Perhisaban udah rapi, ya udah rapi, ditimbang, kita amal kita ditimbang, bukan kita yang bukan. Amalnya yang ditimbang kita, ya. Amal kita yang ditimbang. Berat ke mana nih? Ya. Apa berat ke kanan? Apa berat ke kiri? Ya. Maka dalam Al-Quran ada ashabul maimanah wa ashabul mas'amah. Ya. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Di ketika umpama beratnya ke kanan, alamat sa'adah, itu sebagai tanda-tanda akan selamat. Tapi di ketika beratnya ke sebelah kiri, alamat syaqqa, tandanya tanda celaka. Bagaimana kalau umpama tengah-tengah? Nah, ke kanan kagak miring, ke kiri kagak miring. Ya. Tengah-tengah apa timbangannya itu? Kagak miring ke kanan, kagak miring ke kiri. Nah, di situ nanti ada yang disebut dengan fadl Allah. Ada karunia dari Allah. Allah nanti akan memutuskan kemana ini orang masuknya. Di ketika timbangannya rata, ya. Di ketika timbangannya rata, apa ke kanan, belok ke kanan kagak, miring ke kanan kagak, miring ke kiri kagak. Di situ nanti, ya. Di situ nanti ada pertimbangan keadilan Allah, ya. Terus Allah lihat-lihat, ya. Apa kira-kira ini tambahannya nih? Ya itu bisa-bisa nanti, ya, kalau umpama dengan keadilan Allah, bisa-bisa juga nanti bisa masuk surga, bisa juga nanti bisa masuk neraka. Jadi nanti ada pertimbangan, ya, ada pertimbangan keadilan Allah. Jadi situ nanti, ya, jadi kalau umpama nanti amal kita nanti di sana begitu ditimbang, yaumul mizan, ya, boleh apa miring ke kiri kagak, ke kanan kagak, tengah-tengah, ada harapan untuk kita bisa masuk surga itu, ya. Jadi di hisaban orang-orang yang meninggalkan sholat, hisaban syadidan, dengan hisaban yang sangat berat. Ma'alaihi min mazid sarmadan tawilan, tidak ada sama sekali tambahannya, ya. Artinya amalnya nggak ada, ya, nggak ada tambahnya. Terus aja dia pasti memilih kemana, ke kiri, udah alamat masuk neraka. Nah gitu. Nah kemudian selanjutnya wa yamurullahu azza wa jalla bihi ilan nari wa bisal qarar. Setelah dihisab yang begitu berat oleh Allah, ya, orang-orang yang meninggalkan sholat, maka Allah akan tempatkan di suatu tempat, ya, di suatu tempat yang sangat buruk, mana yaitu ke dalam api neraka jahanam. Jadi intinya orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu tanpa ada sababiah, ya, tanpa ada uzur, ya, memang dia meninggalkan sholatnya dengan sengaja ataupun menganggap halal bahwa sholat itu kagak wajib, itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, ya. Makanya di dalam fikih itu, dalam fikih kita fikih sebetulnya sholat itu nggak ada ujur, nggak ada terus apa ada, ya. Jelasin nih, sholat itu nggak ada ujur. Sakya umpama apa di dalam kitab Safinah itu tidur, ya, tidur sama orang lupa itu kan ujur sholat,
Orang tidur mah sama orang sholat, orang tidur sama orang lupa mah tidak dicatat oleh Allah. Kalau umpama dia meninggalkan sholat tidak ditulis dosa, nggak ada. Ya nggak ada orang tidur, orang lupa sama. Tapi jangan lupa-lupaan, ya. Jangan lupa-lupaan, lupa beneran. Ya. Karena orang lupa itu oleh Allah tidak dicatat kebaikannya, tidak dicatat dosanya ketika melakukan dosa. Contoh umpamanya kita lagi puasa, pagi-pagi kita udah minum kopi, emang rokok, emang udah biasa begitu, kelupaan namanya setahun sekali, ya kan? Gitu. Biasa kita pagi-pagi udah merokok sama kopi, begitu apa puasa sehari lupa, ya minum kopi aja bikin kopi, rokok, kira-kira dosa enggak itu, batal enggak puasa kita? Udah, ya. Puasa kita kagak batal, kemudian kagak wajib kodok, kemudian dosa udah, puasanya terusin, ya, terusin, nggak usah begini, begitu udah kita ngomong minum kopi segelas, merokok aja kita dipaksa keluarin, nggak boleh, nggak usah, ya, haja min rizkillah, ini rizki dari Allah. Ya jangan baca innalillahi, jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, puasa jangan. Apa bacanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Rizki. Mudah-mudahan besok lupa lagi. Jangan. Besok kenapa lupa lagi yang gitu, ya. Jadi yang pertama itu rizki, ya rizki. Gitu. Jadi puasa kita kagak batal, enggak wajib dikodok, terusin. Memang itu mau lupa. Karena orang lupa itu diangkat oleh Allah, ya, diangkat oleh Allah. Karena kata di dalam kitab usul dijelaskan, kitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf. Kitab Allah, hukum Allah itu, ya, tidak akan digantungkan dan tidak akan ditimpakan kepada orang-orang yang lupa, ya. Kitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallaf, dengan pekerjaan mukallaf. Jadi ketika kita lupa, seolah-olah kita itu orang yang lagi belum mukallaf. Gitu. Maka diangkat oleh Allah itu hukumnya. Ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan keadaan tidur, lupa, itu tidak dosa. Seperti contohnya Ashabul Kahfi, berapa ratus tahun dia di dalam gua, 350 tahun. Kagak sholat, kagak dosa, emang ditidurin sama Allah. Ya, Ashabul Kahfi tidur di dalam gua 350 tahun. Ya, berarti nggak melaksanakan kewajiban Allah. Begitu Allah bangunkan, jadi sadarkan lagi, nggak dosa meninggalkan segitu. Nah kita juga kalau nggak pengen kita sholat, tidur, ya tidur, biar bangun, ya. Gitu, begitu bangun dimandiin, bungkus tuh, ya, nah gitu. Ya, jadi sholat itu nggak ada ujurnya, ya. Jadi kalau umpama tidur lupa, itu bukan ujur sholat. Karena Karena orang yang lupa mah sama orang tidur ketika meninggalkan sholat yang 5 waktu tidak dicatat oleh Allah dia untuk berdosa. Gitu. Karena apa? Karena dia lagi tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita mudah-mudahan nih yang diberikan oleh Allah pikiran yang kita sempurna, yang kita waras, yuk kita pergunakan ini untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, ya. Ini sebagai himbauan daripada baginda Rasul, beginilah ya siksaan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ternyata ini perintah sholat itu bukan cuma kepada orang Islam, kepada orang mukmin, ternyata kepada orang kafir juga wajib. Ya cuma yang hijab itu adalah orang kafir belum bertauhid kepada Allah. Mana dalilnya? Ada. Ketika nanti orang kafir ditanya sama Allah, masalakakum fis saqar. Ditanya kepada Allah heran, wahai orang kafir, masalakakum fis saqar. Perkara apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar?
wa manakunu minal musallin. Saya itu ya Allah waktu di dunia tidak pernah sholat. Jadi orang kafir ngaku begitu nanti di hadapan Allah, ya. Bahwa sholat saya itu waktu di dunia kagak sholat. Itu orang kafir. Nah apalagi kita orang yang ngaku muslim, orang yang ngaku Islam, udah ada perintah dari Allah, kenapa kita nggak mau menjalankan sholat? Menjalankan sholat yang 5 waktu berarti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu menjaga sholat kita yang 5 waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa sallallahu ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqtana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asl ghayat min jami'il khairat fil mahya wa ba'da mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Ulaika rafiqa. Dzalika fadlullahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ij'alna hajja jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya waktu khusus untuk diri saya. Assalamualaikum.